Ya, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Pak Menteri Investasi BKPM, yang saya hormati jajaran Kementerian Investasi. Sebetulnya tadi sudah banyak yang diulas oleh Kapoksi saya, Pak John R. Rizal. Saya ingin menambahkan saja sedikit berkaitan dengan sini bicara tentang realisasi anggaran. Memang kalau bicara, dulu saya pernah rapat dengan Pak Menteri itu bicara anggarannya segini tapi targetnya 817 triliun rupiah. Saya bilang luar biasa, hanya orang lincah yang orang bisa loncat-loncat dan akrobat saya bilang yang bisa capai seperti itu. Tapi alhamdulillah terbukti ternyata capaiannya mencapai bahkan melebihi target menjadi 826 triliun rupiah. Tapi ketika Pak Menteri tadi bicara konteks ke depan ketika mendorong penambahan anggaran 600 miliar dengan target 1.200 triliun, ini juga butuh akrobat lagi Pak. Tapi saya ingin menggarisbawahi pada prinsip dasarnya berapapun sebetulnya, kalau outputnya adalah investasi itu masuk ke kita dan korelasinya nanti nyambung dengan penyerapan tenaga kerja rakyat kita, republik ini ke depan, is no problem. Tapi betul juga yang disampaikan Kapoksi tadi, bahwa investasi yang berkualitas. Sehingga apa? Ketika investasi yang masuk ke kita ini berkualitas, maka dampak secara ekonominya juga kita tumbuh. Itu yang penting sebetulnya. Artinya apa? Implementasi realisasi dari anggaran itu harus berbanding lurus dengan output yang didapatkan terhadap namanya kemandirian bangsa, pertumbuhan ekonomi, tadi daya beli masyarakat juga. Daya beli ini akan tumbuh kenapa sih? Karena investasi ini juga mampu menyerap tenaga kerja kita sehingga tenaga kerja mampu optimal dimanfaatkan oleh investasi tadi. Nah sekarang ini kan ada pembicaraan juga misalnya neraca perdagangan kita surplus. Pertanyaannya satu kan gitu loh. Kenapa menjadi surplus? Ini faktor apa saja gitu loh. Nah sebetulnya pentingnya investasi yang betul-betul berkualitas, investasi yang betul-betul mengarah kepada kebijakan ke depan itu dengan target 1.200 triliun rupiah yang dilakukan Pak Menteri. Sebetulnya 600 miliar tambahan itu sangat kecil. Yang penting sebetulnya arahnya jelas, strateginya jelas, keberpihakannya juga jelas. Apapun itu, jangan sampai kita yang tadi dibilang Pak John R. Rizal, kita untuk mencapai target cuman satu, akhirnya investasi yang diobral. Yang penting target itu tercapai, tapi output hasilnya tidak berdampak secara signifikan buat kepentingan rakyat kita. Itu saja catatannya. Prinsip dasarnya sama dengan Gus Nusron. Ya. Kalau Pak Menteri ingin menaikkan itu dan mendorong tambahan itu, saya secara pribadi sangat mendukung. Yang penting ini berdampak buat seluruh kepentingan dan kedaulatan rakyat Republik Indonesia. Terima kasih.